Assalamualaikum Nusana Parekraf. Kembali lagi di Malapa. Mauta Lama, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini kami bersama Bang Doni Oktrianes yang akrab disapa dengan Bang Doni Bule. Oke, apa kabar Bang Doni? Kabar baik. Kabar baik ya. Baik. Ya, tadinya kita mau menuju salah satu tempat. Destinasi ya. Salah satu destinasi. Kebetulan ketemu sama Bang Doni Iya. Bule di jalan penyelamat kita. Ya, Kak Inet ya. Iya, kalau nggak ada pingsan tadi tuh Bang. Jalan kaki sejauh itu. Ya, kebetulan saya lagi hobinya jalan-jalan seperti ini dengan mobil tua saya ini. Jadi destinasi yang ada saya sering jalan, sering berkunjung. Ya, kebetulan ketemu ya sekalian aja. Oke, iya. Ini mobil ini tahun berapa nih Bang? Ini mobil tahunnya tahun 1944. 44. Wah, sebelum merdeka ya. 1944. 1944. Nama mobilnya ini Jeep apa sih Bang? Jeep tipikal. Willys ya. Jeep Willys. Ya. Willys ya. Ini kan peninggalan sejarah waktu zaman penjajahan dulu. Oh. Nah, jadi mobil ini dulunya dipakai tentara sekutu untuk turun ke Indonesia. Jadi ada lewat udara dan ada lewat laut. Nah, lewat udara itu pakai payung. Ya. Nurunin mobil ini? Iya. Nah, itu kalau udara itu di daerah Irian Jaya apa gitu, pegunung-pegunung itu turunnya di situ. Kalau yang di Padang itu turunnya itu di pesisir dan Payakumbuh. Itu di sekitar tahun 1944 ya Bang ya? Bukan 44, itu penjajah waktu tahun 45. 45. Jadi ini cukup bersejarah, historinya tinggi. Oh gitu. Luar biasa ya. Sejak kapan nih Bang mulai hobi Jeep Willys begini? Hobi Jeep Willys ini dari tahun 2015 ya. 2015 kita itu awalnya di off-road. Di off-road. Di off-road tahun 95 sampai 2001. 2001. Jadi setelah itu vakum. Nah, berkenalan dengan teman-teman Jeep tua. Kayaknya enak nih. Saya juga pencinta Jeep juga nih. Yuk, gitu jangan. Nah, saat itulah saya mulai aktif dengan mobil-mobil tua ini. Oh, ya. Ya, jadi waktu di Bantul itu saya coba, ya kita saling sinergi ya. Iya. Kita minta kenalkan Tiso Padang, wisata Sumatera Barat, dan mereka juga seperti itu. Kita akan publish dia seperti itu. Nah, setelah sampai kita di Padang, Sumatera, setelah perjalanan jauh itu dengan lebih kurang 20 hari di perjalanan, ya. Saya coba berpikir, saya coba renungin. Saya ajak teman-teman, yuk kita bikin sesuatu di Sumatera Barat ini. Karena kita hobi Willys, kita coba bikin suatu komunitas, suatu wisata heritage. Wisata Willys gitu. Lokasinya mana? Gitu. Kita bertanya, ya kan? Tanya. Kayaknya bagusnya coba kita, karena mobil ini historinya tinggi, zaman penjajahan. Karena UNESCO Sawalunto dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia, ya. Yuk kita ke Sawalunto. Nah, gayung bersambut, Ya. kita diundang oleh sekdanya. Sekda Sawalunto. Sekda Sawalunto kebetulan satu komunitas diundang. Karena kita baru pulang ya. Iya. Ya, kita datang. Disambut situ dengan sekda, wali kota, dinas perhubungan, ya. Langsung pas pulang dari Bantul itu langsung ke Bukan. Setelah itu. Setelah itu. Kita berbicara langsung sekitar 2-3 hari lah. Setelah itu dia istilahnya penyambutan ya. Penyambutan kita. Oke. Nah, setelah penyambutan itu kita berbicara, coba masuk dengan ranah wisata. Nah, mereka aware, nyambut. Ini yang saya butuhkan gitu. Karena Sawalunto memang kotanya seperti ini, untuk promo wisata dan wisata susah gitu. Yuk, karena kita komunitas Jeep, yuk kita bikin wisata. Jadi kita kasih nama itu wisata heritage
Wilis Wisata Heritage gitu. Wilis Wisata Heritage. Wilis Wisata Heritage. Nah, Konsepnya seperti apa tuh Bang? Wilis Wisata Heritage ini? konsepnya itu seperti ini, sistem paket juga. Jadi sistem paket itu ke beberapa destinasi. Khusus Sawah Lunto saja atau gimana? Sawah Lunto nanti kita sampai Junjung ke Siloke. Siloke. Oh iya. Geopark ya. Geopark Siloke ya. Iya. Jadi kita bikin ada wisata malam. Ya, jeep wisata malam. Naik jeep gitu ya? Ya, wisata malam. Konvoy gitu atau satu-satu? Oh. Terserah. Nanti mau konvoy banyak-banyak terserah gitu. Jadi wisata budaya, terus wisata apa namanya? Wisata zaman dulu seperti itu. Jadi nah di situ kita coba. Itu melalui jalur trek mobil biasa atau nanti dicarikan Ada jalur khusus gitu Bang? Untuk awalnya kita pakai trek biasa aja, jalur biasa. Cuma kita belum ketemu itu gimana trek khususnya, yang treknya yang terbaik di situ. Yang seperti bayangan kita ini ya, kita seperti Merapi. Jadi kita belum ketemu. Nah, karena itu yang masih tertunda, ada satu yang memang masih tertunda. Itu kan dulunya tambang Ombilin ya. Ombilin itu punya jalur rel yang padat ya, karena ada jalur kereta api apa segala. Ya. Nah, Wilis ini bisa jalan di rel kereta api loh. Serius. Maksudnya di atas relnya banget itu? Di antara itunya? Iya. Besi rel itu? Nggak slip itu Bang? Kagak. Karena memang telah ada modifikasinya memang itu, seperti itu. Apa nah, copot bannya, copot ban, langsung. Berarti nggak pakai ban ya, dicopot Kagak, dulu ban. Nggak pakai ban. Gitu. Jadi rencananya itu kan ada lubang kalau di sana namanya, kalau di Pasar Padang itu lubang kalam ya, atau lubang gelap kalau bahasa Indonesianya. Jadi itu ada, jadi treknya itu. Dari stasiun ke lubang kalam itu. Ya, keren, balik lagi. Nah, di situ. Nah, cuman belum kesampaian. Nah, kita masih butuh beberapa support dari berbagai pihak ya. Itu kan tidak gampang. PT KAI, Dinas Perhubungan, dan itu kita minta izin dulu seperti apa gitu ya pemakaiannya. Jadi memang nextnya itu akan kita kerjakan. Udah dalam gambaran ya gitu. Wisata ini kebetulan kita bekerjasama dengan beberapa komunitas yang ada di Indonesia. Salah satunya JAJ, Jakarta American Jeep, dan digawangi oleh orang pengurus PPAJI pusat yang dipromosi dan wisata Pak Haris gitu ya. Nah, dan beberapa yang lain seperti itu. Nah, beliau lah gitu, seperti itu. Jadi Jeep ini nggak cuman hanya jadi hobi aja ya, sebetulnya bisa dimanfaatkan juga untuk memperkenalkan wisata Sumatera Barat gitu ya Bang. Bisa banget ya. Bisa banget. Sangat luar biasa ya Bang Don, mempromosikan pariwisata melalui Jeep Wilis. Ini keren ya. Iya. Tapi itu tertarik banget tuh yang kalau misalnya Jeep ini naik di atas rel tuh. Aku mau juga tuh. Tunggu aja. Tanggal mainnya ya Bang ya. Aja terrealisasi ya Bang ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang Tuhan izinkan kita akan realisasikan gitu ya. Seperti itu. Oke. Cuman gini nih Bang, ini kan hobi ya. Iya. Pariwisata ini juga salah satu bagian hobi Abang nih. Cuman sebetulnya kan Abang pekerjaannya bukan di pariwisata kan? Bukan pekerjaan saya, bukan pekerja pariwisata. Iya, saya ingat itu kan Abang ini ada advertising production. Iya. Itu gimana Bang? Masih jalan kan? Untuk advertising itu sekarang ya gimana ya? Sudah berapa zaman sebelum awal tahun kemarin itu sudah drop. Gitu. Jadi istilahnya kita udah lama-lama turun. Ya sekarang karena COVID atau apa sebelumnya juga udah mulai goyang juga Bang? Udah mulai goyang. Jadi komputer banyak dan sementara yang paling parahnya itu di COVID.
Oh. Jadi semua ekonomi yang ada di Indonesia, di dunia ya, Iya. mungkin ya, itu turun kan. Iya. Nah termasuk saya kena imbasnya. Nah sekarang lagi ya boleh dikatakan antara iya dengan tidak gitu kan. Iya. Seperti itu. Cuman kalau saya ini dengar juga kan abang ada merintis aplikasi ya Jojo Rider ya. Oh ya. Itu karena imbas advertise-nya mulai goyang atau gimana tuh bang? Kalau itu tuh imbas sedikit banyak memang. Tapi saya kan concern juga di UMKM dan kreatif. Jadi UMKM. Jadi saya salah satu itu motivator. Terus saya brand image karena masih ada hubungan dengan advertising ya. Iya. Jadi untuk kemasan. Jadi UMKM ini saya juga pernah menjadi tutornya. Nah, jadi setelah itu saya sering berdebat dengan sharing lah dengan para UMKM ya. Sharing para UMKM. Jadi apa sih kendala dari UMKM kita di Sumatera Barat dan para kreatif kita ini? Ya, salah satunya itu dari marketing digital. Iya. Yang kedua itu market. Yang ketiga itu packaging. Nomor 4 itu pengantaran, ini paling vital. Iya. Delivery service-nya ya. Nah, saya coba. Ini awalnya nih dari istri nih. Iya. Istri kan juga jualan online nih. Iya. Mungkin jualan online. Jadi istri itu ngantar. Saya kelihatan, wah capek juga nih kayak gini nih. Bagaimana saya buat suatu aplikasi. Saya bikin satu aplikasi yang memang betul-betul untuk bentukan seperti ojol gitu. Jadi awalnya kurir biasa kurir, ya. Main manual, WA aja. Jadi kita share di Facebook, kita share di media sosial lainnya. Nah, image dari UMKM itu para penjual online itu cukup bagus. Nah, dari situ saya berpikir, kenapa tidak kita bikin aplikasi ini? Iya. Karena setahu saya aplikasi yang ojol ini untuk Sumatera Barat, khususnya orang awal lah ya. Orang awal itu tidak ada. Nah, jadi saya coba bikin. Setelah itu saya bikin. Nah, disambutlah dengan Dinas Koperasi UKM. Iya. Nah, Koperasi UKM itu mempunyai plot. Nah, plot itu salah satu PTD-nya dari Dinas Koperasi UKM dan mempunyai marketplace namanya Bajojo ID. Nah, situ kita jadi mitra. Nah, mulai dari situ kita mulai genjot itu semua. Seperti itu. Itu dari tahun berapa itu, Bang? Iya, awal tahun deh. Awal tahun 2020 ya. Iya. Terus sampai sekarang perkembangan aplikasinya seperti apa, Bang? Aplikasinya itu udah kita bikin, kita develop dengan sebaik mungkin, cuman masih ada perbaikan ya. Belum kita upload ke Play Store karena ada membutuhkan beberapa perbaikan dan mungkin dari sisi yang lainnya lah, seperti itu. Tapi itu buat merangkul itu ya UMKM, pelaku-pelaku ekraf Sumatera Barat gitu ya. Ya, benar. Memasarkan sekaligus untuk memberikan solusi pengantaran gitu ya. Ya, pengantaran salah satunya seperti itu. Nah, saya juga di situ saya bikin itu ada namanya ojol wisata. Oh, menarik. Itu ojol wisata itu gimana tuh, Bang? Jadi ojol wisata ini seperti ini. Jadi ojol wisata itu seperti rental. Ya, ojol wisata itu. Nanti kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Sumbar. Itu kita menempatkan ojol-ojol kita di setiap tempat wisata, di hotel-hotel, seperti itu. Dan mereka harus basicnya bisa berbahasa Inggris pasif dan aktif. Itu roda 2, roda 4? Ya, roda 2 dan roda 4. Nah, itu. Jadi naik lagi tuh ke pariwisata lagi. Iya. Karena mindset saya itu
pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM dan advertising. Jadi saya include kan semuanya. Iya, digabung semuanya ya Bang ya. Oh, menarik sekali ya. Kapan kalau udah masuk di Play Store kita download juga itu cepet. Iya. Dan wisatawan juga yang nggak susah-susah lagi buat cari ini transportasi kalau ya. ada di ini kan. Benar. Jadi gunanya itu seperti gini. Sekarang pariwisata itu tidak ada gate, ya. Orang-orang internasional tidak ada gate. Kadang-kadang dia mau ke sini tidak ada yang gate gitu. Oke, tour memang ada. Tapi yang datangnya personal, yang datangnya kebanyakan ada yang personal datang, dia nggak tahu mau kemana nih. Iya. Nah, di hotel-hotel itu nanti Anda mau berwisata, misalnya kita bikin berbahasa Inggris. Nih, ada ojol wisata. Silakan download dan Anda cari pengendara dan situ Anda akan mendapat gate yang terbaik di sini. Gitu. Jadi memang ada kualifikasi tertentu untuk menjadi ojol wisata ini ya? Oh iya, harus. Nggak sembarangan aja ntar ya Bang ya? Iya benar. Dan itu nanti kita memang bekerja sama dengan pariwisata. Jadi dia harus tahu wisata destinasi apa yang ada di Sumatera Barat ini. Dan dia harus mengenal adat istiadat Sumatera Barat ini dan dia tahu apa yang terbaik untuk Sumatera Barat ini, wisata Sumatera Barat ini. Oke, ya mudah-mudahan kita doain lah itunya aplikasinya makin berkembang, makin settle dan makin Amin. bisa langsung dipublikasikan ya Bang ya. Siap. Terima kasih. Nah balik lagi ke ini nih Bang, ke Willis. Ini berarti Abang ada komunitasnya di Padang? Ada, komunitas ada. Jadi komunitas ini di Padang ini berdiri komunitas ini ada di Padang paling tua itu namanya Padang American Jeep. Padang American Jeep ini berdiri tahun 1983. Ya, itu yang tertua. Tua banget. Nah, tertua di Indonesia yo. Iya, di Indonesia. Lebih tua dari saya. Emang lahir tahun berapa? 85. Aduh. Duluan dia. Iya, duluan dia. Jadi setelah itu ada PAJ Padang American Jeep itu terus ada Willis Brother yang dulu saya di situ. Terus ada WOC Willis Owner Club gitu yang ada 3 gitu ya. Jadi dinaungi oleh PPAJI. Nah, jadi di Indonesia ini penggemar American Jeep itu ada namanya dinaungi oleh PPAJI. PPAJI ini Persatuan Penggemar American Jeep Indonesia. Nah, diketuai oleh Pak Mulyo Haji, Brigjen Mulyo Haji. Jadilah itu, jadi jambore itu memang jambore PPAJI. PPAJI. Kalau PAJ itu Kota Padang. Padang American Jeep. Nah, untuk pariwisata sendiri, Abang punya harapan seperti apa sih pariwisata Sumbar ini gitu? Saya untuk pariwisata Sumbar ini harapan saya akan lebih maju lagi. Dan para ekonomi kreatif dan para penggiat wisata yang ada di Sumatera Barat dan juga otomotif yang ada di Sumatera Barat ini lebih menggaungkan dan lebih memajukan wisata Sumatera Barat karena alam kita indah, alam kita elok. Jadi siapa lagi yang akan memajukan wisata Sumatera Barat ini kalau bukan kita? Oh, kita ya. Oke Bang Don, sebelum kita kembali lagi ke daratan, sekarang lagi kita di puncak nih ya. Kita pengen tahu nih pesan dan kesannya Bang Don sebagai penggiat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi pesan dan pesan saya untuk para penggiat ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Barat ya. Pesan saya lebih ditingkatkan lagi kreativitas yang ada yang tumbuh di Sumatera Barat ini, terutama kaum muda dan para pelajar dan pecinta kreatif. Jadi saya rasa seperti ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Nah,
salah satunya saya kutip dari salah satu senior saya, Udi Willis. Itu work my job, my hobby my work. Jadi kerja itu adalah hobi itu adalah pekerjaan. Jadi semakin kita cintai pekerjaan kita sebagai di dunia kreatif, itu akan menjadi ladang pintu masuk lah sama kita. Jadi lebih baik kedepannya lebih kreatif lagi dan lebih inovatif lagi, dan juga saya sarankan ke dinas pariwisata, dan lebih kalau seperti ini saya cukup aplaus dan acungan jempol untuk dinas pariwisata dan para ekonomi kreatif Sumatera Barat, dan mudah-mudahan semakin panjang durasinya dan mungkin lebih bergema lagi ya. Amin. Nanti bakal jadi film pendek kalau lebih panjang durasi. Siapa tahu kan kita bikin film untuk dunia pariwisata Sumbar. Oke, terima kasih Bang Don. Sudah cukup lama bincang-bincang kita mengenai pariwisata sudah dan ekonomi ngasih kreatif. Kita tumpangan ke sini. Enggak apa-apa, sama-sama. Terus apa lagi? Sebelum closing kita ada kuis nih buat Bang Don. Iya. Silakan Kak Inet. Jangan susah-susah nih. Enggak, ini kita ada pilihan, ada 2 pilihan. Tapi ini. Tapi kuisnya nggak ada hadiahnya loh. Wah, kirain ada dia nih. Ayo. Ada. Apaan tuh? Dikirim. Salah satu ya? Jojo Riders. Pasti setiap ada kuis pasti ada hadiahnya ya Kak ya. Iya. Oke, siap. Jadi ini Bang Don tinggal pilih salah satu aja. Siap ya Bang ya. Nah Bang, nanti Abang tinggal milih salah satu dari 2 pilihan yang Inet kasih ya. Ya. Oke. Dikit kok Bang, gampang. Advertising atau Jeep Willys? Kalau saat sekarang Jeep Willys deh. Jeep Willys. Oke. Willys atau Jojo Riders? Untuk saat sekarang sangat sulit. Tapi untuk meningkatkan ekonomi, Jojo Riders deh. Jojo Riders. Jojo Riders. Oke. Ini yang terakhir nih Bang. Keluarga atau Jeep Willys? Wah, itu susah. Karena keluarga adalah yang memang utuh ya. Jeep Willys ini hobi ya. Tapi disatukan tetap sama bisa. Atau Willys ini sudah dianggap keluarga? Kalau orang Willys ya. Iya. Keluarga itu di nomor 1, Willys nomor 2. Jadi seperti istri pertama, Willys istri keduanya. Oh gitu. Punya 2 dong. Berarti keluarga ya. Keluarga dong. Keluarga nomor 1 dong. Oke. Jadi makasih banyak ini Bang Doni, bincang-bincangnya, sharing-sharingnya buat kita semua. Ya. Mudah-mudahan usahanya ke depan makin lancar ya Bang ya. Amin. Jojo Riders makin lancar. Amin, doakan aja. Hobi Willysnya juga makin bersinar ke depan. Ya, dan planning-planning yang tertunda untuk menggiatkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif juga akan terlaksana, terwujud secepatnya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ini akan terlaksana dengan baik dengan bantuan dari beberapa penggiat-penggiat yang lain atau di pariwisata sekalian. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan lah. Alhamdulillah. Amin. Dan sana Parekraf, demikianlah bincang-bincang kita bersama Abang Doni Bule, seorang penggiat pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat. Sampai jumpa kembali dalam Malapak selanjutnya dengan pelaku ekonomi kreatif Sumatera Barat lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Piti Maswa.